laksana kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliahan kepada zaman yang penuh dengan cahaya Islam seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa sebagai umatnya akan terus mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita berkumpul di silaturahmi untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz, yang kebetulan karena ini masih bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka tema pada kesempatan malam hari ini itu tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya. Yang insya di sini judulnya adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah, tema pada malam kali ini. Pada malam ini saya ingin membacakan susunan acara, yaitu pertama tadi pembukaan sudah saya lakukan, dan yang kedua insya Allah nanti akan disampaikan taujih robani oleh Ustadz Yudi Adha, ST, MMSI, dan nanti dilanjutkan sambutan oleh Sekjen FSG kita, yaitu Ibu Dr. Tete Elida, dan langsung dilanjutkan tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Sarif Jasim bin Husin Al-Atas. Dan nanti juga Ustadz Habib Sarif Jasim juga akan langsung menutup dengan doa untuk kita semua. Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu Taujih Robani yang akan disampaikan oleh Ustadz Yudi Adha Eskom MNSI. Tafadhol Ustadz Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, indah sekali suaranya. Dia. Semoga baik beliau yang membacakan maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikah acara berikutnya itu sambutan yang akan diwakili oleh Sekjen FSG kita, yaitu Ibu Dr. Teti Erida. Silakan Ibu Dr. Teti, boleh dibuka videonya. Nano, di gue kok suaramu kecil banget ya? Masa ya? Udah kedengeran belum? Belum. Aku pikir cuma di aku aja. Udah nih Butet, suaranya kedengeran kok. Ya, itu lumayan. Tadi kecil banget. Butet. Ini mic-nya kayak gini. Silakan Bu Dr. Teti mewakili Pak Dr. Priyandoko yang malam ini belum hadir ya. Pak Nano, mungkin kita langsung aja ceramah ke Pak Ustadz. Oh gitu, nggak ada sambutan nih malam ini. Nggak usah, sekalian aja Nano ngasih sambutan. Masya Allah. Jadi langsung aja ya. Baik, meningkat ke acara berikutnya, yaitu langsung ceramah kajian online yang pada kesempatan malam hari ini bertemakan umat yang dirindukan Rasulullah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Syarif Jasim bin Husin Alatas. Sebelumnya sedikit saya ingin menyampaikan profil beliau, yaitu nama lengkap Ustadz Habib Syarif Jasim bin Husin Alatas. Kelahiran 17 Desember 1993. Sudah menikah ya Bapak Ibu, jadi yang masih jomblo-jomblo nih sudah tidak ada harapan ya. Sudah menikah dengan satu istri Ustaz ya, anaknya sudah tinggalnya di Grand Depok City, New Anggrek 3 Blok D, nomor B16 ya. Barangkali ada yang mau silaturahim ke rumah beliau. Ya, pendidikan terakhir Pondok Pesantren Darul Mustafa di Kota Tarim, Yaman. Ya, aktivitas sehari-hari yaitu penceramah atau dakwah di beberapa majelis taklim. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja mulai kajian online kita dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pokok bahasan yaitu umat yang dirindukan Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang dirindukan Rasulullah di yaumil akhir nanti. Tafadhol Ustadz Habib Syarif Jasim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana mukhtari man da'ana
ilaihi bi'ithni wa qad nadana labaika ya man dalana wa hadana. Limpahan kerahmatan di malam hari ini tercurah dari Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula. Sang pemilik kerajaan langit dan bumi, sang pemilik darahku dengan darahmu, sang pemilik nafasku dengan nafasmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah kehadiran kita di malam hari ini menambah keberkahan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita kelak di saat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita salah satu yang diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamdan li rabbi khassana bil Muhammadin wa anqazzana min zulmati dahli wa dayajili. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul walaupun yang menjadi harapan saat ini belum dapat terlaksana secara tatap muka, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dan keberkahan kita di malam hari ini, yang dimana kita merayakan, mengagungkan, memperingati daripada hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wahai orang tuaku, saudara-saudaraku, ikhwan wa ikhwana yang Allah muliakan. Alhamdulillah, 12 Rabiul Awal beberapa minggu yang lalu kita sudah lalui. Terasa begitu luar biasa perbedaan antara cuaca daripada hari-hari yang lain. Tepat di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ini jatuh pada hari Senin, yang dimana Nabi SAW tepat dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jika tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada di dunia ini, maka saat ini pun perkumpulan kita tidak akan pernah ada. Jika tanggal 12 Rabiul Awal Nabi tidak dilahirkan ke dunia ini, apa yang menjadi harta kita, apa yang menjadi jabatan kita, apa yang menjadi tahta kita, dan apa yang menjadi kedudukan kita saat ini tidak akan pernah aku dan kalian miliki. Kenapa? Karena jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aku ciptakan dunia dan isinya karena sesungguhnya aku ciptakan kekasihku Muhammad. Allah tidak menciptakan dunia ini untuk kita. Allah tidak menciptakan dunia ini untuk selain daripada Nabi Muhammad. Bukan untuk para nabi-nabi yang lain. Tapi Allah menciptakan dunia ini dikhususkan untuk menyambut kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi lahir, di saat itu ada yang bernama api Majusi. Api Majusi ini adalah salah satu api yang dimana api tersebut tidak pernah padam sampai detik ini. Tapi ketika malam kelahiran Nabi Muhammad di saat itu, api itu pun padam. Berhala-berhala, patung-patung, semuanya jatuh tanpa tertiup angin dan tanpa ada apapun di saat itu terjatuh karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal lain. Di saat itu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah terkhitan, sudah disunat. Ketika itu bidan yang menangankan daripada ibunda Nabi membantu persalinan Nabi Muhammad. Di saat itu ketika Nabi Muhammad keluar daripada rahim ibunya, orang yang membantunya di saat itu pun jatuh pingsan. Kenapa? Karena tidak kuat menahan cahaya yang keluar daripada wajah dan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika terlahir tidak terlihat bayangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cahaya yang berada di ruangan tersebut kalah terangnya dengan cahaya yang keluar daripada tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di saat masih dalam kandungannya, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia. Baru Nabi Muhammad umurnya masih kecil. Di saat itu ibundanya pun meninggal dunia. Pamannya pun meninggal dunia. Kakeknya pun yang merawat meninggal dunia. Kenapa? Nabi ini kok masih kecil udah jadi anak yatim? Karena Allah tidak menginginkan dan tidak ada yang bisa untuk mendidik Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah ditetapkan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kecil, orang tua daripada Nabi Muhammad meninggal dunia. Kenapa? Karena didikan Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mendidik daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diturunkan ke dunia untuk membenahkan, untuk merapihkan. Merapihkan apa? Merapihkan akhlak. Bukan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kitab fikih. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang lain. Tapi yang ditekankan daripada hal-hal yang lain tersebut adalah tentang perkara akhlak. Nabi Muhammad dengan akhlaknya, dengan santunnya, dengan karomahnya beliau, dengan kasih sayang dan cintanya beliau,
Di saat itu banyak pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang terkena dan jatuh cinta karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita berkumpul merayakan, kita berkumpul mengagungkan seorang manusia yang sudah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Seorang manusia yang sudah dijamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Terkadang kita ini tidak bisa menghargai Rasulullah. Banyak di antara kita yang lupa tentang perkara kenikmatan duniawiyah. Kita sibuk memikirkan perkara urusan nikmatnya hidup di dunia, tapi banyak yang lalai. Banyak yang lupa bahwa kita lalai dan lupa memikirkan bagaimana kita mati dalam keadaan yang enak. Sibuk mikirin hidup enak, lupa mikirin mati dalam keadaan enak. Ketika jasad kita nanti meninggal dunia, masuk di dalam kubur, kelak yang bisa menyelamatkan kita tidak ada yang lain kecuali satu, Nabi Muhammad. Habib, kita ini punya amal, betul. Habib, kita ini bersedekah, betul. Habib, kita ini sholat, betul. Apa yang aku dan kalian lakukan dari amal kita, dari sholat kita, dari sedekah kita, semua itu bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, idza masalan, seandainya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa wahiyya, baik dia perempuan maupun dia laki-laki, gulu ila salatu alal habib, dan dia ini bersolawat mengucap nama kekasihku, fi qalbuhu hadzal kibir, tapi dia bersolawatnya ini dengan keadaan yang sombong. Atau seandainya orang ini bikin acara maulid gede-gedean tapi niatnya sombong, dia bersolawat pakai toa, dia bersolawat pakai mic, dia bersolawat pakai sound system dengan gede-gedenya, sebesar-besarnya itu suara, tapi niatnya karena sombong. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Itu adalah pahala yang tidak akan pernah aku tolak. Bayangin. Sombong nyebut nama Nabi aja nggak ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah, kita sholat, kita puasa, kita haji dan lain-lainnya. Kalau bukan lillah karena Allah, ada perkara urusan hati kita yang lain, mungkin saja kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu perkara, walaupun dalam keadaan sombong, ialah menyebut dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Suatu seketika di saat itu, Nabi SAW di saat itu berkumpul bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Di dalam perkumpulan tersebut, Nabi bilang sama sahabatnya, dihadirkan oleh Sayyidina Umar, dihadirkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dihadirkan oleh Sayyidina Utsman, dan lain-lain para sahabatnya. Bihadal makan, di satu tempat ini. Gala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan dalam perkumpulan tersebut, mawujud hadan nas mahabbah lekamilu jiddan, kata Rasulullah. Ada sekelompok manusia, ada orang yang paling amat sangat aku cintai. Bahkan kecintaanku, kata Nabi, melebihi daripada kalian. Di saat itu ditunjuk sahabat-sahabat yang sedang duduk. Ada beberapa sahabat yang gak hadir juga di saat itu. Ketika itu, sahabat yang lain bilang, aina ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Wah Umar, apakah dia Umar ya Rasulullah? Karena saat itu Sayyidina Umar tidak hadir. Wah Ali, apakah dia Ali ya Rasulullah? Karena saat itu Sayyidina Ali tidak hadir. Rasulullah mengatakan, la. Apakah dia Umar? La. Apakah dia Ali ya Rasulullah? La. Bingung para sahabat. Semua sahabat yang gak hadir di saat itu ditanyakan sama Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, la. Semua disebutkan tidak ada satupun sahabat yang disebutkan dari perkataan sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah yang diiyakan oleh Rasulullah. Di saat itu sahabat bilang sama Rasulullah, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah bilang, ja'a ilal umati min akhiruz zaman. Akan datang nanti sekelompok manusia di akhir zaman. Huwa wahya bil hid ma bayaltaki ma'i. Dia ini baik perempuan maupun laki-laki hidup di dunia ini tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi. Wa wahya ma yu'adu safhah ma'i. Dia ini tidak pernah juga mencium tanganku. Wa wahya majalasi ma'i. Dan dia juga nggak pernah duduk bareng bersama dengan diriku. Wa nahnukum, kata Rasulullah. Kalau kalian mencintai aku, wajar, kata Nabi. Kalian duduk bersama denganku.
Kalian mencium tanganku. Kalian memandang wajahku. Timbul kecintaan kalian itu hal yang wajar. Tapi ada satu perkara yang melebihkan kecintaan aku dibandingkan dirimu, wahai sahabat-sahabatku. Akan datang satu zaman di mana di zaman itu umat-umat itu tidak pernah memandangku, tidak pernah mencium tanganku, tidak pernah duduk denganku, tapi timbul dan mencintai diriku dari hati mereka. Maka aku mencintai mereka melebihi aku mencintai kalian, wahai sahabat-sahabatku. Masya Allah. Mungkin di antara kita saat ini belum pernah memandang wajah indahnya Nabi Muhammad seperti apa. Belum pernah kita mencium lembutnya tangan daripada Nabi Muhammad SAW. Belum pernah asyiknya, indahnya kita duduk di satu majlis yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kita belum pernah merasakan hari itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih mencintai mereka dibandingkan engkau para sahabat-sahabat. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina yang lain-lainnya, Sayyidina Salman Al-Farisi dan lain-lainnya. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan, aku mencintai mereka melebihi kecintaanku kepadamu. Ini seorang manusia yang Allah menciptakan dunia ini karena terlahirnya beliau. Ini seorang manusia yang Allah menciptakan bumi, lautan, dan lain-lainnya karena adanya beliau. Tapi dari lisannya mengucap hal seperti itu. Ini menjadi ikhtibar. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam apa? Beruntung dalam apa? Beruntung di malam hari ini kita masih merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi Muhammad tidak hanya di malam 12 Rabiul Awal. Setiap minggu pun kita mau bikin maulid, silahkan. Setiap hari pun kita mau bikin maulid, silahkan. Setiap detik pun kita mau bikin maulid, silahkan. Tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena kita mengucap syukur di tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ada malam 12 Rabiul Awal. Saat ini, ibu, ikhwanukum, antum semua yang hadir, punya suami yang antum cintai. Punya istri yang antum cintakan. Punya anak yang sangat kita kasihi dan kita sayangi. Tapi kalau nggak ada malam 12 Rabiul Awal, semua itu nggak akan pernah ada. Maka di dalam hadis juga mengatakan, kita jangan mencintai perkara urusan dunia, baik itu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan lain-lainnya. Urusan itu yang kita taruh di hati. Di hati kita cukup ada dua nama, Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau seandainya anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, harus ada di dalam hati kita, letakkan di luar kulit hati kita. Di dalam hati cukup Allah dan cukup Rasulnya. Karena ini kelak yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah. Kalau kita tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, mau minta tolong ke siapa? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Suatu seketika, Sayyidina Abu Bakar, Nabi Adam alaihi salam dikisahkan di dalam kitab yang dikisahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW sebelum terlahirnya Nabi, ada Nabi yang pertama, ada Nabi yang sebelum Nabi Muhammad yang bernama Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini adalah Nabi yang di saat itu ditugaskan untuk menghuni pintu surga. Ketika ditugaskan menghuni pintu surga, di saat itu ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam tergoda oleh iblis. Ketika itu Nabi Adam memakan daripada pohon tersebut, daripada buah tersebut. Ketika dimakan, Allah murka, Allah marah, dan Allah menurunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ke dunia. Ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam alaihissalam meminta maaf kepada Allah salasa marrah, 3 kali. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemaaf. Tapi di saat itu karena kekecewaan dan derajat seorang Nabi yang gagal menjalankan perintah daripada Allah, Rabbi jalla jalaluhu fil ula, di saat itu Allah marah besar kepada Nabi Adam. Salasa marrah, 3 kali. Nabi Adam minta maaf sama Allah. Yang pertama Allah nggak jawab, yang kedua Allah tidak aminkan, yang ketiga diaminkan sama Allah. Kenapa? Kok diaminkan yang ketiga kalinya? Oh, karena dia sungguh-sungguh minta maaf sama Allah. Bukan. Karena ketika dia meminta maaf yang ketiga kalinya, beliau mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ya Allah ya Rabb, izinkan aku mendapat ridha dan maafmu ya Allah atas nama kekasihmu Muhammad.
Ketika Nabi Adam menyampaikan kalimat tersebut atas nama kekasihmu Muhammad, Allah mengangkat tangannya dan berkata, amin. Dikabulkan permintaan maaf tersebut. Allah Maha tahu dalam segala hal. Di saat itu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu ini minta maaf atas nama kekasihku, kenapa? Kok kamu bisa sih bawa-bawa nama kekasihku Muhammad? Apa sebabnya? Di saat itu Nabi Adam bilang sama Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula, dalam hadis qudsinya mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya ketika engkau keluarkan aku daripada pintu surga, aku melihat sekeliling daripada pintu surga, dari mulai surga yang pertama sampai surga yang tertinggi, dari ada 7 pintu surga tersebut, dari dindingnya, dari pintunya, dari gagangnya, dan semuanya itu termasuk kuncinya. Itu hanya tertulis 2 nama, ya Allah. Yaitu hanya namamu dan kekasihmu Muhammad dan kekasih kami. Jadi itu dinding surga, pintu surga tertulis dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua Allah menciptakan ini karena beliau Nabi Muhammad SAW. Terus kita saat ini mau sombong sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau bikin maulid untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tercipta daripada cahaya. Kita tercipta daripada apa, akhi, ukhti? Kita tercipta daripada perkara urusan air yang tidak baik. Di dalam kitab fikih dijelaskan, ja'a awal nas. Pertama kali manusia itu datang ke dunia, pertama kali manusia itu ada di dunia, itu terbuat hadal ma'ul mani. Jadi ada bahasa kita secara kedokteran dan lain-lainnya, bahasa halusnya itu adalah air sperma. Cuman bahasa kasarnya terkadang orang mengasarkan air mani. Nah, sedangkan di dalam kitab tersebutnya ma'ul mani. Memang betul itu bukan bahasa kasar, tapi bahasa dalam fikih itu ma'ul mani. Coba, kita sudah dewasa semua yang ada di sini. Kita mengetahui bentuk dan jenisnya air mani itu seperti apa. Coba mungkin yang laki-laki ataupun yang perempuan yang pernah melihat bentuknya seperti apa air mani itu, coba lihat. Pandang air mani tersebut. Kalau bisa kita letakkan di satu bejana, kita taruh di satu bejana, kita lihat. Gimana bentuk air mani tersebut yang bukan apa-apa. Sekarang saya tanya, kita yang ada di sini, yang laki-laki habis mengeluarkan air mani, atau seorang suami istri habis jima berhubungan, sama-sama mengeluarkan zunub, sama-sama mengeluarkan air mani. Boleh nggak kita sholat? Kita nggak boleh sholat. Kenapa? Karena ada zunub. Boleh nggak kita pegang Al-Quran? Nggak boleh kita pegang Al-Quran. Kenapa? Karena ada zunub. Tapi air mani tidak najis. Kalau air mani najis, ya kita najis berarti. Maka air mani ini adalah air yang tidak baik. Tidak diperkenankan oleh Allah untuk sholat selama kita masih ada zunub atau akhrutu ilal mani. Coba orang tuaku yang ada di link Zoom ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang ada, coba bayangkan. Ketika air mani kita letakkan, ditaruh di satu tempat, lihat, pandang air mani ini, ketika kita pandang, posisi kita gudamu ila mirwah. Hadap-hadapan dengan kaca. Atau dengan cermin, kita hadap-hadapan dengan cermin. Lihat ini air mani, dapat depan kita ada kaca, antum lihat. Kita lihat begini, pegang hidung. Habis setelah pegang hidung, lihat lagi itu air mani. Pegang dada. Habis itu lihat lagi air mani. Getarkan lisan kalian. Lihat lagi itu air mani. Coba gerakkan tanganmu. Aku dan kalian tercipta dari perkara urusan air ini, sampai hidung ini terbentuk, sampai jantung ini berdetak, sampai tangan ini pun dapat bergerak, dan sampai lisan pun ini dapat bergetar. Diciptakan dari perkara urusan air yang tidak baik. Terbayang tidak indahnya Nabi Muhammad yang tercipta daripada cahaya. Yang tercipta daripada cahaya, bukan tercipta daripada air yang seperti aku dan kalian diciptakan di dunia ini. Kita melihat di TV, di film, dan lain-lain. Banyak ciptaan-ciptaan Allah, baik dia perempuan maupun dia laki-laki. Masya Allah, orang ini ganteng sekali. Masya Allah, orang ini tampan sekali. Terbayang, mereka tercipta daripada perkara urusan air yang tidak baik. Sampai Allah ciptakan manusia yang tampan, Allah ciptakan manusia yang cantik. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tidak lebih indah dari mereka? Sedangkan Nabi Muhammad tercipta dari nur, dari cahaya, bukan dari perkara-perkara yang aku dan kalian tercipta di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita mau kemana lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad? Mau kemana lagi? Mau nyari siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Nanti di yaumil akhir, ada kitabnya dijelaskan di dalam kitab, di yaumil akhir nanti, itu semua malaikat, itu semua nabi minta tolong. Kita lari nih ke Nabi Adam. Kita bilang, wahai Nabi Adam, tolongin saya. Di hari pengadilan akhir nanti. Nabi Adam bilang, gimana saya mau nolong kamu? Saya punya salah sama Allah. Saya lagi pusing nih. Kita datang lagi ke nabi-nabi yang lain. Semua nabi memiliki kesalahan. Ada beberapa kesalahan-kesalahan dilakukan. Semua mereka mengatakan, aku saja sedang meminta pertolongannya Muhammad. Kalau aku boleh dihidupkan kembali, aku tidak ingin hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Aku ingin hidup setelah atau pas di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena aku ingin menjadi umatnya Muhammad. Bayangkan. Nabi Adam memohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Ismail, nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, semuanya ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kalau boleh memilih, mereka tidak ingin dihidupkan sebagai nabi, ingin dihidupkan sebagai umatnya Nabi Muhammad saja. Sekarang kita mendapatkan hal itu. Datang perkara-perkara urusan mereka yang membid'ahkan maulid Nabi Muhammad SAW. Datang perkara mereka yang tidak senang dengan acaranya Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan haram ketika kita mengagungkan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa seperti itu? Itu orang yang belajarnya kurang lulus di pondok pesantren. Jadi si ustadznya lagi ngomong, laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya, kalau bersentuhan di saat ngambil wudhu, hukumnya halal dan wudhunya tidak batal. Itu kiainya, gurunya baru ngomong gitu, itu santrinya udah keluar tuh dari pondok pesantren. Atau udah keluar daripada majlis taklimnya. Begitu keluar, masuk lagi pembahasannya udah beda. Yang dia tangkap, suami istri, ataupun bukan, sentuhan badan di saat ngambil wudhu, nggak batal, kata kiai. Baru keluar pondok, habis itu jadi ustadz. Begitu jadi ustadz, dia sampaikan, nggak batal kalau kita sentuhan antara suami dengan istri dengan adanya air wudhu, itu nggak batal. Itu orang-orang yang kurang memahamkan. Kalau seandainya dia tidak keluar di saat itu dalam majlis taklimnya, dia tetap duduk dan mengikuti sampai tuntas pembelajarannya, kiainya melanjutkan. Melanjutkannya apa? Di saat tawaf lagi umroh. Kita kalau lagi umroh, punya wudhu, sentuhan dengan yang bukan muhrim kita, batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena bukan mazhab Syafi'iyah yang dipakai di sana. Ada unsur yang namanya mafhum, difahami, dimengerti. Kalau seandainya pakai mazhab Syafi'iyah di sana, sentuhan batal antara wudhu perempuan dengan laki-laki, baik muhrim yang bukan muhrimnya, batal nih seandainya. Berapa detik sekali itu orang yang ambil air wudhu, ngantrinya berapa panjang kira-kira. Ada uzur, ada sesuatu. Ini si guru belum ngomong, baru setengah, udah keluar. Timbulnya apa? Manusia-manusia yang semacam seperti ini timbul membid'ahkan maulid Nabi Muhammad SAW. Luar biasa manusia yang seperti ini. Berani membid'ahkan satu acara yang agung. Membid'ahkan satu manusia yang agung. Yang diciptakan dari zat yang maha agung. Kita kalau bicara bab-bab bid'ah, ini panjang. Baju yang kita pakai ini bid'ah. Handphone yang kita pakai ini bid'ah. Ulang tahunin anak kita bid'ah, semua yang ada di rumah kita ini bid'ah. Bid'ah itu perkara urusan yang tidak ada daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah. Ada dua bid'ah. Bid'atul dolalah wa kullu dolalah finnar. Ada lagi bid'ah yang namanya bid'atul hasanah. Jadi jangan dibahas hanya bid'atul dolalahnya saja. Bahas juga dong bid'ah hasanah. Tahlil nggak ada zaman Nabi. Itu bid'ah. Betul itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dolalah. Nah, bid'ah dolalah yang kayak bagaimana? Ini handphone. Ini handphone kita bid'ah dolalah. Ini nggak ada di zaman Nabi. Tapi ini juga bisa menjadi bid'ah hasanah. Kalau kita melihat perkara urusan dalam handphone ini, YouTube yang tidak baik, orang-orang telanjang dan lain-lain, ini bid'ah dolalah. Bid'ah yang diharamkan. Tapi kalau kita gunakannya untuk baca Al-Quran, untuk kita ngaji dan lain-lain, bid'ah. Tapi hasanah, perkara urusan yang baik, tidak ada salahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, taruh hati kita Nabi Muhammad. Kalau kita udah dekat sama Nabi Muhammad, Allah akan memandang kita. Ketika Allah memandang kita, apa yang kita butuhkan di dunia ini Allah cukupkan. Nggak perlu minta sama Allah. Allah kasih. Nggak perlu bilang, ya Allah saya pengen punya mobil, ya Allah saya pengen punya kerjaan, ya Allah saya pengen punya universitas, ya Allah saya pengen punya anak-anak yang soleh. Nggak perlu minta, Allah tahu.
Apa yang menjadi hati mereka, keinginan mereka, Allah berikan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana mungkin kita mau dekat sama Allah kalau kita nggak deketin dulu kekasihnya? Gimana mungkin kita mau dapetin cinta daripada Nabi Muhammad, daripada Allah, cintanya Allah, pandangannya Allah, kalau kita nggak memandang daripada kekasihnya Muhammad? Muncul manusia-manusia yang membenci Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dia mendapat pandangan Allah sedangkan dalam hati mereka saja sudah tidak baik dengan Nabi Muhammad? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Inilah manfaat kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum tentu kita termasuk golongannya. Kalau saat ini kita mengaku, yang jadi pertanyaan satu, kira-kira kita diakuin apa enggak menjadi umatnya Nabi Muhammad? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saat ini kita ngaku, wah itu guru saya. Kita bisa bilang sama orang ketemu Habib yang besar, ulama yang alim luar biasa, itu guru saya. Belum tentu orang tersebut mengaku bahwa dia adalah muridnya. Begitu juga Nabi. Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, belum tentu Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Bagaimana untuk kita mengambil hati Nabi Muhammad? Jalankan apa yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad. Jalankan apa yang menjadi kebiasaannya Nabi Muhammad. Jalankan apa yang menjadi keinginannya Nabi Muhammad. Minimal sering bersolawat mengucap namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ada salah satu kisah, hanya namanya Nabi aja nih. Ini hanya namanya Nabi doang. Ada satu pemakaman di negara Yaman. Itu pemakaman itu kurang lebih 10.000 orang lah yang dimakamkan di situ. Suatu hari ada ulama yang alim. Alim luar biasa ulama. Ahli kitab, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis. Kurang lebih hafal hadis saja sekitar 4 juta hadis yang dihafal beserta sanadnya. Di saat itu ulama ini lewat satu pemakaman. Ketika lewat satu pemakaman itu orang Muslim 10.000 orang yang dimakamkan. Malamnya ulama ini bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi 10.000 orang tersebut semuanya lagi diazab. Ada yang kepalanya dipenuhi paku Allah. Ada yang perutnya lagi dimasukin buah zakum. Ibu, akhi, ukhti, tahu buah zakum. Buah zakum itu makanan kita nanti tuh di dalam kubur. Makanan kita nanti di dalam nerakanya Allah, di akhiratnya Allah. Kalau kita nggak baik itu dikasih namanya buah zakum. Buah zakum itu ada fawwaq itu zakum. Buah yang bernama buah zakum bentuknya kayak rambutan. Durinya tajam-tajam, bentuknya kayak rambutan. Itu duri kita mau lindas pakai bulldozer, kita mau lindas pakai kereta api, mau besi sebesar apapun, sekuat apapun, seberat apapun, satu besi itu tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh benda yang ada di dunia ini, yang paling berat. Itu namanya buah zakum. Nanti kita makan itu, kebayang tuh masuk tenggorokan sakitnya kayak gimana. Masuk dalam perut, ya Allah ya Rabb. Nah, ketika itu ada yang mereka lagi dimakanin buah zakum sampai darah-darah ini keluar. Ada yang dari dubur sedang ditusukkan dengan besi yang panas sampai tembus ke embun-embunnya. Ada yang lidahnya sedang dibakar, dipotong, ditempelin besi yang panas dan macam-macam lainnya. Di malam kedua ini ulama lewat pemakaman itu lagi. Begitu lewat pemakaman itu lagi di malam yang kedua, subhanallah, di malam pertama yang beliau lihat pemakaman tersebut lagi diazab, di malam kedua 10.000-10.000-nya lagi dalam surganya Allah. Lagi kumpul sama Nabi Muhammad. Ini ulama bingung. Loh, ente dalam waktu 1 hari, ente bisa duduk bareng sama Nabi Muhammad sampai ente ini dimaafkan. Ente ini orang ahli banyak maksiat, banyak dosa, ente bisa dimaafkan. Waktu cuma 1 hari. Ulama ini dalam mimpi, fi hadar ru'yah, naum, di dalam tidur, di dalam mimpinya tersebut, berkata nih, ketika ada percakapan, begitu sedang bercakap-cakap, ngomong si ulama, amalan apa yang kalian gunakan dalam waktu 1 malam kalian diampuni oleh Allah? Ketika di malam itu yang dilihat, yang tadinya palanya dipenuhi paku, badannya lagi dikasih makan buah zakum, di saat itu yang lagi dipenuhi paku, lagi disuapin sama Nabi Muhammad. Ada yang lagi makan, disuapin dari jari-jarinya Nabi Muhammad. Ada yang lagi minum, yang keluar air minum itu dari jari-jarinya Nabi Muhammad. Ada yang lagi tiduran di pahanya Nabi Muhammad. Ada yang lagi di samping, di pundaknya Nabi Muhammad. Ketika ada hiwar, pertanyaan, percakapan di saat itu, perwakilan daripada orang-orang dalam kubur ini bilang, wahai ulama Allah, wahai engkau wali Allah, wahai engkau warasatul anbiya, engkau ini adalah pewaris para nabi. Ketika di malam kedua, setelah engkau melewati pemakaman kami,
Itu ada satu anak muda. Anak muda ini jalan. Begitu jalan dari awal pemakaman kami, dia berjalan sampai di akhir pemakaman kami, dia menghilang. Tapi dari awal sini, pemuda itu berkata dan mengucap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi dari awal dia mengucap solawat sampai akhir pemakamannya dia mengucap solawat. Kurang lebih 20 meter sampai 25 meter panjang pemakaman tersebut, lebarnya. Itu dari awal dia solawat sampai hilang dari pemakaman itu dia baca solawat. Ketika anak muda ini lewat daripada pemakaman kami, di saat itu juga seluruh di antara kami tidak ada satupun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang anak muda lewat pemakaman kami mengucap dan menyebut nama Muhammad. Kebayang kita hari ini. Hari ini kita hadir meluangkan waktu, banyak kesibukan dan lain-lainnya untuk merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Terbayang lagi, andaikan Allah memberikan rezeki kepada kita, andaikan Allah memberikan amanah kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk membacakan rawi, untuk membacakan maulid Nabi, dari mulai Ya Rabbi Salli ala Muhammad, ada di dalam rumah kita. Kita membacakan kalimat-kalimat yang baik tersebut, mengucap nama Nabi Muhammad. Orang yang sudah meninggal saja mendapat pertolongan. Karena anak muda mengucap nama Nabi Muhammad lewat pemakaman. Gimana kita? Yang saat ini kita masih ada di dunia ini. Yang saat ini kita masih hidup. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggetarkan lisan kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah mungkin bara neraka itu masuk dalam diri kita? Apakah mungkin diri kita terbakar? Ini baru berucap saja. Bagaimana jika seandainya nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita? Nama Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Dan bagaimana jika Nabi Muhammad rindu kepada kita dan kita diaku sebagai umatnya? Haram Allah hadannar. Allah akan mengharamkan daripada neraka. Ghafil al-iftahu hadabbul jannah. Yang tadinya pintu itu tertutup dan Allah akan bukakan pintu tersebut daripada pintu-pintu surga. Ainatul jannah. Di mana tempat umat-umatnya Nabi Muhammad itu masuk dalam surga? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Al-jannatu ila tawil al-ismuhu firdausi a'la. Di mana tempat umat-umatnya Nabi Muhammad ini duduk. Tempat orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad ini berada di dalam surga. Apa kata Allah? Surga yang paling tertinggi, surga yang nomor 1, namanya surga Firdaus, punyaku, kata Allah. Rabbi jalla jalaluhu fil ula. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adanya di situ. Nabi Muhammad berada di dalam surga, ada surga ke-1, surga ke-2, dan ke-3, dan lain-lainnya. Surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Di situ tempatnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama, para aulia-aulia, para wali-wali, berharap masuk surga. Saya pernah ketemu salah satu wali besar. Saya pernah ketemu. Beliau berbicara gini guys pada saya. Nahna ma balgat ila dakhal fi hadal jannah. Ya, saya ini sebenarnya nggak mau masuk surga. Kata wali ini. Wali besar, luar biasa. Ketika mendengar perkataan tersebut, ketika saya masih berada di Yaman, saya shock. Masya Allah. Kok nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga? Habis itu dia melanjutkan percakapannya. Dia bilang, Iza masalan fi hadal jannah, la mawjudul hadar rasul. Saya nggak mau masuk surga kalau di surga tersebut nggak adanya Rasulullah. Ulama yang ada di dunia ini mau masuk surga bukan karena nikmatnya surga. Bukan karena keindahannya surga. Tapi karena di tempat surga itu beradanya Nabi Muhammad SAW. Di situ diuber sama mereka. Dikejar sama mereka. Karena ada tempatnya. Karena tempat tinggalnya dan beradanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita menjadi bahan pertanyaan. Umur kita ada yang mungkin 40, ada yang mungkin 50, ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 20 tahun keluarga-keluarga kita. Kalau kita cinta sama Nabi, kita patokan dengan umurnya Nabi Muhammad. Umur Nabi Muhammad meninggal di saat itu umur 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal.
Hijrahnya Nabi Muhammad kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya kapan? 12 Rabiul Awal. Tuh, 12 Rabiul Awal ada 3 kejadian. Adapun sebagian ulama yang mengatakan hijrahnya Nabi Muhammad bukan di tanggal 12, tapi di tanggal 11 di tanggal 13-nya. Tapi kalau kita hitung hurufnya keluar daripada Mekah ke Madinah itu di tanggal 12 dalam perjalanan. Jadi wal hadrat patokan umurnya Nabi. Nabi Muhammad meninggal 63 tahun. Siapa Nabi Muhammad? Kekasihnya Allah. Seandainya Nabi Muhammad meminta, ya Allah, aku ingin hidup 1000 tahun. 1.000.000 tahun. Kita yakin Allah bakal aminkan. Dikasih sama Allah. Nggak mungkin Allah tidak memberikan apa yang menjadi keinginan Nabi. Tapi umur Nabi 63 tahun. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, dalam hati kita ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, patokan umur Nabi. Mungkin di sini ada yang 50 tahun. Atau mungkin ada yang 60 tahun. Kalau kita patokan umur Nabi, yang 60 tahun kira-kira 3 tahun lagi. Yang 50 tahun kira-kira 13 tahun lagi. Yang 40 tahun kira-kira 23 tahun lagi. Saya mau tanya, kira-kira siap nggak kita berjumpa sama Allah dalam waktu 3 tahun lagi, menghadap dan berjumpa kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, bertanggung jawab kepada Allah? Siap nggak kira-kira 23 tahun yang akan datang, 13 tahun yang akan datang, kita menghadap Allah? Apa yang mau kita bawa untuk Allah? Mungkin amal kita tidak menutupi daripada dosa-dosa kita. Tapi semua itu bisa tercover kalau dalam hati kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Urusannya Nabi Muhammad yang akan membela kita. Tapi gimana Nabi Muhammad mau membela kita kalau kitanya tidak membela Nabi Muhammad? Contohnya bagaimana? Saya contohkan. Nabi Muhammad SAW ada panitia nih, biasanya di rumah-rumah kita nih buat acara nih, ada masjid, ada majlis taklim atau ada musola. Biasanya bulan Maulid pada bikin maulid. Rumah ibu, rumah bapak, akhi wal ukhti yang hadir di Zoom ini, rumahnya dimasukin proposal. Datang nih proposal, cukup. Assalamualaikum ibu. Insya Allah lusa, minggu depan, bulan depan ada maulid Nabi, ini proposalnya. Uang rupiah kita terbesar di angka 100.000 rupiah. Begitu proposal kita sampai ke rumah kita untuk acara mengagungkan Nabi Muhammad, untuk acara kelahiran Nabi Muhammad, di dompet kita ada 100.000. Di dompet kita lagi ada 50.000. Di dompet kita lagi ada 20.000. Di dompet kita lagi ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Ketika proposal maulid ini sampai ke rumah kita, di saat itu mana yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad? Apakah kita keluarkan yang 100.000? Atau kita keluarkan yang 50.000? Atau kita keluarkan yang 20.000? Atau kita keluarkan mungkin yang 10.000? Habib, bukankah boleh memberikan amal seberapapun, yang penting kita ikhlas? Betul. Boleh dan tidak dilarang. Dan itu perkara urusan yang baik. Daripada tidak ngasih sama sekali. Cuman perlu kita pikirkan. Apakah pantas kita hargai Nabi Muhammad dengan uang sebesar 50.000 rupiah? Apakah pantas kita bandrol Nabi Muhammad dengan uang 10.000 rupiah? Apakah pantas kita bandrol Nabi Muhammad dengan uang cuma 5.000 rupiah? Sedangkan permintaan aku dan kalian syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Malu kita untuk Nabi Muhammad memberikan hal seperti itu. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik, berikan untuk Rasulullah. Karena harta yang saat ini aku dan kalian cari, yang aku dan kalian tumpuk, nggak bisa menyelamatkan kita. Ketika nanti kita meninggal, ATM-nya masih sisa. Di dalam ATM tersebut ada puluhan juta uang kita. Di dalam ATM tersebut ada ratusan juta mungkin tabungan kita. Meninggal, itu yang ada di dalam tabungan, yang ada di dalam ATM. Uang tersebut tidak bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Nabi Muhammad. Siapa yang bisa nolong? Nabi Muhammad. Beb, saya sholat, saya sudah haji, saya sudah sedekah, dan lain-lainnya. Yang tadi saya katakan pertama kali. Kira-kira diterima gak tuh sedekah? Tapi kalau kita bersolawat dan cinta sama Nabi Muhammad, tidak akan pernah tertolak. Walaupun perkara itu adalah perkara kita yang sombong untuk menyombongkan diri kepada manusia yang lain. Allah yang mengatakan itu. Dalam hadis qudsi. Terbayang jika seandainya Nabi Muhammad ini memandang kita.
Terbayang jika seandainya Nabi Muhammad ini melihat kita. Terbayang jika andaikan aku dan kalian diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita kotor, kita tidak baik, kita kurang dari segala-galanya, tapi dalam hati kita mencintai Rasulullah. Di saat itu juga Allah menutup dan mengharamkan diri kita daripada azabil kubur, illa adzabun nar. Dari mulai azab kubur sampai ke azab yang bernama api neraka. Ketika masuk dalam tubuh kita, ditumpuk kita di dalam kubur, ditimbun kita dengan tanah. Sayyidina Abu Bakar lagi jalan sama Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan ada orang meninggal, yang paling ringan gimana ya Rasulullah azabnya? Baru kubur nih, ini belum bicara urusan barzah, belum bicara nar, belum bicara jembatan Siratal Mustaqim, belum. Baru dinding awalnya saja, pintunya pertama kubur. Apa kata Nabi? Abu Bakar, isma' kalam. Ya wa huwa wahya, seandainya dia perempuan atau laki-laki, dengerin nih omongan saya, kata Rasulullah. Tubuhnya dia masuk dalam kubur, ketika masuk dalam kubur ditumpuk dengan papan, ditimbun dengan tanah. Yamshi min ahluhu wa jiranuhu wa bintuhu wa banatuhu. Pulang saudaranya, pulang keluarganya, pulang tetangganya, pulang anaknya, pulang anak laki-lakinya, baik pun anak perempuannya, pulang. Wahdak fi hadal kubur. Dia sendirian sisa di dalam kubur. Ini orang-orang udah pulang semua yang nganter. Apa kata Nabi? Di saat itu dinding kepala, dinding kaki, kanannya, dan kirinya itu mengepres tubuhnya sampai terdengar suara krrrr. Itu adalah yang paling dan amat sangat ringan. Terbayang nggak yang berarti bagaimana kira-kira? Terbayang tidak kira-kira yang dahsyatnya seperti apa? Tangan kita patahin aja, coba begini, patahin sampai patah, sakit nggak kira-kira? Sakit. Tapi nanti di dalam kubur yang paling dan amat sangat ringan. Ngepres sampai kedengeran itu yang paling ringan. Makanya sering kita lihat kuburan mau diangkat, mau dipindahin, namanya orang meninggal dunia dalam keadaan normal, nggak kecelakaan, nggak ada yang hilang tubuhnya satupun. Begitu ditidurin dalam kubur, kulitnya hancur, wajahnya hancur, dagingnya hancur, sisa tulang belulang. Itu kepala jatuhnya nggak jauh daripada tempat. Ini dada nggak jauh jatuhnya. Pinggang nggak jauh jatuhnya, kaki pun nggak jauh, masih kebentuk tuh tulang belulangnya. Tapi sering kejadian, sering kita lihat, buka di YouTube banyak, sering kita lihat. Digali kubur, mau dipindahin, tulangnya sudah kumpul di bagian kaki. Tulangnya udah kumpul lagi di bagian kepala. Bahkan ada yang kumpul di bagian tengah-tengah. Kira-kira siapa yang mindahin? Itu orang bukan dipindahkan, tapi terkena apa yang disampaikan oleh Nabi apa? Merasakan azab yang paling dan amat sangat ringan apa? Remukan tulang belulang kita dikencet oleh kubur tersebut. Ini untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang tidak lulus di hadapan Allah. Yang tidak mencintai Nabi. Tapi kalau kita cinta sama Nabi, Allah mengharamkan azab kubur, Allah mengharamkan azab neraka. Kita mencintai Nabi. Ditambah lagi Nabi mengakui bahwa diri kita adalah umatnya. Ditambah kembali Nabi mengakui bahwa dia Fulan bin Fulan umati ya Rasulullah. Fulan bin Fulan umati ya Rabb. Wahai Nabi, wahai Allah, dia ini adalah umatku. Aku adalah Rasulnya. Fulan binti Fulan itu yang perempuan, itu umatku tuh, yang aku rinduin. Terbayang indahnya pertemuan di saat nanti, kemenangan kita yang hak, kemenangan kita yang sungguh-sungguh, ialah saat berjumpa dengan Allah dan mendapatkan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita berlomba-lomba, jangan pernah mengecilkan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan yang rugi. Ketika nanti jasad dan ruh kita sudah terpisah, tidak akan pernah ada kesempatan untuk kedua kalinya. Saat ini masih ada, laksanakan. Saat ini masih siap, masih punya, berikan. Untuk ibu-ibu yang hadir, jangan pernah menyimpan harta. Mohon maaf,
Saya punya istri juga. Perempuan ini terkadang ketika suaminya ingin memberikan sedekah dan lain-lainnya suka ada aja. Ada ajanya begini. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu, Bi. Suami saya manggil saya Abi. Jangan dulu. Kenapa? Besok anak-anak bayaran sekolah. Wah, kita mikir lagi tuh. Besok belanja. Mau sedekah misalnya 1 juta nih. Mau ngasih maulid. Kita bilang sama istri. Buat maulid nih kita kasih 1 juta. Besok kamu belanja loh. Besok mau ini loh. Besok mau itu loh. Kita bingung lagi. Ya Allah, iya ya. Akhirnya jadi kurang tuh sedekah. Suatu saat, Bu, ada orang perempuan kaya. Uangnya banyak. Ini orang perempuan, kalau urusan sedekah, pelit. Ngitungnya luar biasa. Duitnya ditabung aja di ATM. Ketika itu, punya perusahaan. Si suaminya di saat itu ngikutin aja istrinya. Suatu hari, uangnya sudah miliaran, perusahaannya sudah besar, uangnya udah ratusan juta, emas-emasannya banyak, dan lain-lain. Tiba-tiba Allah berkehendak lain. Istrinya meninggal duluan, suaminya belakang. Begitu meninggal, si suami bingung. Aduh, saya nggak biasa jalanin perusahaan istri, usahanya dia saya nggak biasa, gimana nih? Si suami ingat bahwa si istri ini punya sekretaris. Ditanya, sini kamu sekretaris istri saya? Iya betul Pak. Berarti kamu tahu apa yang dijalankan dan apa yang dikelola oleh istri saya. Saya sekarang yang akan mengelola. Oke Pak, baik Pak, seperti itu. Dikubur nih si istri. ATM-nya dipegang suaminya, emas-emasan dipegang suaminya, mobil dipegang suaminya, perusahaan, usaha dipegang sama suaminya. Laki-laki, Bu, nggak kuat 1 tahun 2 tahun. Setelah itu bilang sama sekretarisnya, gimana kalau kamu saya jadikan istri saya? Kata si laki-laki ini. Habis itu mau. Si sekretaris ini kenapa? Kaya, duitnya banyak. Mau jadi istrinya. Begitu malam pertama, si istri yang barunya ini, mantan sekretaris daripada istrinya yang sudah almarhum, ngomong begini, Pak, ternyata ibu tuh min ahlil khair ya, min ahlil jannah ya. Si suami bilang, kok kamu bisa bilang istri saya ahlil khair, ahli jannah? Dia aja kalau buat sedekah cuma segitu, banyakkan numpuk hartanya dibandingkan sedekahnya, kok kamu bisa bilang dia ahli jannah? Iya Pak, istri Bapak tuh ahli jannah. Kenapa? Ternyata ibu itu Pak bertahun-tahun nabung. Bertahun-tahun nyimpen sampai perusahaan besar, emasnya banyak, uang ATM-nya banyak. Ternyata itu ibu siapkan untuk diri saya ya Pak. Ibu kebayang, kalau seandainya kita terjadi hal kayak begitu, ATM kita, harta kita tinggalkan, dimanfaatkan, tiba-tiba yang menerima manfaat itu bukan kita. Orang lain, yang dimana orang lain itu seseorang yang membuat hati kita kecewa dan kesal. Lebih baik sebelum kita meninggal, kita belanjain dulu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuan kita bisa nikmatin tuh di dalam akhiratnya Allah. Kita bisa nikmatin di dalam kuburnya Allah. Tapi kalau kita simpen, kita nggak bahagia ke Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik, kita nggak tahu umur. Imam Syafi'i bilang, terakhir saya sampaikan, Imam Syafi'i bilang, Bu, salatul ayam nas'a mawjudu fi haddad dunia. 3 hari doang manusia ada di dunia. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Kok 3 hari? Saya udah 60. Saya umur udah 70, saya umur udah 50. Maksudnya Imam Syafi'i begini, 3 harinya, kata Imam Syafi'i, yang pertama, al-ams. Ini kemarin, mungkin ibu yang terhormat, bapak yang terhormat yang ada di forum ini, mungkin kemarin kita sudah lakukan semua. Ada yang mungkin kemarin ngajar dengan Zoom-nya, ada yang mungkin rapat dengan kerjaannya, ada yang mungkin bertemu dengan orang yang sudah dijanjikannya. Kita sudah lakukan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, al-yawm fi hadal nakdan. Ini hari. Dari tadi pagi kita bangun, mulai sholat subuh, mulai kita duha, mulai kita isra, sampai saat ini. Kata Imam Syafi'i, yang ketiga, bukratu wal ghadan. Besok, Bu. Besok akhi wa ukhti. Besok kita punya rencana ngajar jam sekian, ada rapat jam sekian, ada pertemuan dengan sefulan di sini, di tempat ini jam sekian. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menjamin umurmu esok hari? Apakah engkau sudah siap jika di malam hari ini adalah malam terakhirmu?
dan besok malam adalah malam pertamamu dengan Allah. Kita hidup cuma 3 hari. Jadi jangan pernah sombong bahwa esok hari kita masih ada di dunia ini. Jangan pernah sombong kalau besok hari kita masih ada di dalam tanah ini. Jangan pernah sombong besok hari tanah masih berada di atas kita. Mungkin besok siang bukan kita yang ada di atas tanah, tapi mungkin tanah yang berada di atas kita. Siapkan waktu, pikirkan setiap hari, raih surganya Allah. Dengan cara apa? Ambil hatinya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Ustadznya ya. Nano, suaranya nggak kedengeran. Iya, ini kayaknya Ustadznya ada gangguan sinyal atau unmute ya. Coba nanti saya. Memang sudah selesai, No. Kan belum ada sesi tanya jawab. Sebentar saya hubungin lagi Ustadznya ya. Saya masih aktif, Ustadz. Saya masih aktif. Masih Saya ada. serahkan ke moderator. Iya. Baik, sudah sesi tanya jawab. Tadi 10 menit ke depan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau nanti mungkin bisa lewat chat kalau malu ya, nggak usah malu, bisa resen atau silakan langsung bertanya juga nggak apa-apa. Di sini yang sudah masuk chat ada dari Ibu Leli ya. Nanti mungkin yang lainnya bisa kalau misalnya mau bertanya bisa sambil raise hand ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Leli akan saya bacakan di sini. Yang ditanyakan Ustadz yaitu tadi kata Ustadz surga tertinggi adalah surga Firdaus. Kenapa di Al-Quran kebanyakan yang disebutkan surga Aden? Begitu ya Bu Leli. Mungkin bisa dijawab langsung Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Al-Quran. Tapi kalau kita buka keseluruhan di kitab Al-Quran, tidak semua disebutkan di dalam Al-Quran itu surga Aden. Semua surga disebutkan. Surga pertama itu ditempatkan oleh Rasulullah SAW bersama para pecinta-pecintanya. Ada juga mereka yang dicintai oleh Rasulullah tidak ditempatkan di dalam surga Firdaus, tapi ditempatkan di tempat-tempat yang lain. Salah satunya tempat Surgatul Aden. Yang dimana Surgatul Aden itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kalau tempat surga tertinggi yang disebutkan oleh yang diduduki surga tertinggi ialah surga Firdausi A'la. Surga itu Allah ciptakan, surga Firdaus itu dikhususkan itu surganya Allah untuk Nabi Muhammad. Bukan berarti surga Aden ini surga Aden ini tidak lebih tinggi. Ibarat kata anak tangga. Semua ini dapat membantu kita untuk sampai ke tempatnya. Dan setiap penduduk surga diberikan kesempatan, diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dapat terbuka pintunya, mau masuk kemana aja bisa. Tapi bukan berarti dia bermukim. Bukan berarti dia ini tinggal di situ. Saya di surga ada, mau tinggal di surga Firdaus. Kita bisa sowan, kita bisa silaturahmi. Oh, si fulan ada di surga ini, si fulan ada di surga ini. Ada beberapa hal dalam Al-Quran disebutkan di dalam surga Aden tersebut banyak diperuntukkan. Contoh, ada orang-orang yang dikhususkan kelompok-kelompok tahfizul Quran, kelompok-kelompok ahli tasawufnya, kelompok-kelompok ahli fikihnya, kelompok-kelompok pecinta ininya. Karena Allah mengetahui kelak mereka semua memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tidak semua orang memiliki kecintaan itu cintanya sama. Jadi ada tingkatannya. Maka terbentuklah 7 tersebut. Dari 7 tersebut sudah terbentuk surga dengan segala macam fasilitas dan segala macam kenikmatan. Tidak ada yang beda. Yang membedakan hanya satu. Apa? Di surga itu adanya Nabi Muhammad. Itu yang membedakan. Jadi dari segi fasilitasnya, dari segi kegunaannya, manfaatnya, keindahannya sama. Yang membedakan adalah satu, Rasulullah ditempatkan di sana. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Leli, bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, berikutnya pertanyaan dari Ibu Neni Ridwan ya. Maaf, Ibu Anggraini Ridwan, bukan Neni Ridwan. Ya, pertanyaannya Ustadz. Yaitu di sini apakah sebaiknya yang kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Maksudnya di sini adalah supaya tidak memperuncing atau jadi kita sebaiknya sikapnya gimana gitu ya. Tapi kita tadi kan kata Ustadz bilang bahwa ini kan kita salah satu yang mungkin kita berikan dalam memperingati bahwa Maulid tadi kan nggak hanya di tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kan kita bisa tiap hari bermaulid gitu ya. Tapi ada orang yang misalnya tadi mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Nah, itu bagaimana sikap kita sebaiknya gitu terhadap orang tersebut? Afadhal Ustaz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk menjawab mereka yang seperti itu, kalau bisa kita jawab berdasarkan juga dengan ilmu. Contoh misalnya seandainya, kenapa tanggal 17 Agustus wajib ada bendera? Kenapa tanggal 17 Agustus kita harus berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kenapa harus ada upacara? Atau kenapa setiap kita rapat selalu ada pembacaan penyanyian lagu Indonesia Raya dan kita selalu diminta untuk berdiri? Kenapa? Jawabannya akan satu, untuk menghormati hari kelahiran atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini jawaban untuk simpelnya saja ya, untuk yang secara logika saja, secara logika. Ya begitu juga dengan kita. Kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Pasti orang akan menyangkakan, kalau tidak ada tanggal 17 Agustus, tidak akan ada hari ini, Hari Sumpah Pemuda. Kalau tidak ada tanggal 17 Agustus, tidak akan ada hari-hari yang lain. Semua hari-hari yang ada di Indonesia ini karena adanya tanggal 17 Agustus. Begitu juga kita. Kalau tidak ada tanggal 12 Rabiul Awal, ya tidak ada juga kita saat ini. Jangankan kita Indonesia, nggak ada. Karena semua itu ada di tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jadi baper. Ketika dia menghujat bid'ah. Cukup kita sampaikan apa yang mampu kita jawab. Yang kedua, stop komunikasi. Bukan stop komunikasi untuk tidak bersahabat. Bukan. Untuk keluar daripada diskusi itu. Jangan kita duduk. Kenapa? Khawatir. Kalau kita kurang-kurang, kita terdoktrin oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan akhlak. Jangan kebawa emosi.
Jangan terbawa emosi. Saya pernah, Bu, di saat itu dalam hadis saya, kita pembahasan kitab, kita biasa ya kalau selesai hadis, sebelum hadis itu kita tawasul dulu tuh, Al-Fatihah ila ruhi, Al-Fatihah ila ruhi. Kita kirim-kirimkan Fatihah kepada keluarga saudara dan ulama-ulama yang sudah tidak ada. Saya tidak tahu ternyata hadir 3 orang yang saya tidak kenal karena memang majlisnya rame. Di saat saya selesai majelis, orang itu datang ke saya, bilang, Habib, untuk apa Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal terputus amal perbuatannya, Al-Fatihah kita tidak sampai. Saya jawab dengan dalil. Saya jawab dengan kitab. Mereka jawab juga dengan dalil-dalilnya. Ternyata di saat itu tidak bisa mereka dijawab dengan dalil. Saya minta begini, baik kalau memang seperti itu, antum punya orang tua yang sudah tidak ada. Saya sampaikan. Dia bilang, ada, orang tua saya sudah tidak ada. Boleh anda tahu dikuburnya di mana? Oh, dekat dari sini, nggak jauh. Boleh nggak kira-kira antum anterin ana malam ini juga ke makam orang tua antum? Dia bilang sama saya, boleh-boleh aja, Bib. Cuma saya mau tanya dulu, Habib ini mau ngapain ke makam orang tua saya? Saya bilang, saya pengen diri di makam orang tua kamu. Saya mau bilang begini, ya Allah, ya Rabb, masukkan orang dalam kubur ini ke dalam neraka jahanam yang paling terdalam. Bakar, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Azab dalam kuburnya, ya Allah. Dengan segala macam seberat-beratnya azabmu, ya Allah. Ketika saya belum selesai mengomong seperti itu, dia bilang gini, Habib, jangan Habib berbicara seperti itu. Kalau nanti orang tua saya masuk dalam nerakanya Allah beneran bagaimana? Saya sampaikan, gimana mungkin perkataan ini bisa sampai kepada Allah, sedangkan saja tadi baru sampai kepada dari lisan kamu kepada telinga saya. Bahwa orang Al-Fatihahkan untuk orang yang meninggal dunia enggak sampai. Gimana mungkin perkataan yang jelek ini sampai kepada orang yang meninggal dunia? Setelah itu, dia angkat kaki mengucap Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Kita menghadapi mereka yang berkata membid'ahkan bid'ah maulid. Yang pertama, usahakan dengan ilmu. Tidak dengan ilmu, pakai logika. Logikanya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan. Kamu ketika ada Indonesia Raya yang diperintahkan untuk apa? Berdiri. Kenapa kamu berdiri? Menghormati. Kenapa kamu menghormati lagu Indonesia Raya? Karena lagu kebangsaan. Apa yang kamu hormati dari Indonesia? Indonesia adalah negara kita. Itu lagu Indonesia adalah hari kemerdekaan kita. Kalau nggak ada tanggal 17 Agustus, tidak ada lagu Indonesia Raya. Tidak ada tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda. Tidak ada hari-hari yang lain. Begitu juga dengan kami. Kalau nggak ada tanggal 12 Rabiul Awal, jangankan 17 Agustus, jangankan 28, jangankan kita, Indonesia juga nggak akan ada. Kalau tidak ada tanggal 12 Rabiul Awal, justru dari situ ketika malam tanggal 12 Rabiul Awal di bulan Maulid, kami merayakan hari itu seperti kalian merayakan hari kemerdekaan. Itu simpelnya logikanya seperti itu. Yang ketiga, jangan baper. Jangan pakai emosi untuk menjawab bertemu dengan mereka yang seperti itu. Jangan pakai emosi. Kenapa? Karena kita umat Nabi. Kalau kita pakai emosi, dia akan bilang, oh ini nih, Maulid, teman Maulid, jawab begini jadi berantem. Gimana sih Nabi ente? Kita akhirnya tambah panas lagi. Pakai senyuman, santai aja untuk hadapin mereka. Mungkin begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Bapak Dr. Heri, yaitu pertanyaannya, mohon izin bertanya, apakah motivasi ibadah dapat pahala surga, dan apakah di setiap surga pasti bisa bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Silakan Ustaz langsung. Bisa diulang Ustaz, suara antum putus-putus sedikit Ustaz. Pertanyaannya dari Dr. Heri. Dari Dr. Heri yang bertanya, apakah motivasi ibadah dapat pahala surga? Dan apakah di setiap surga pasti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi ini memberikan ya, bukan menjalankan. Namanya kita motivasi, memberikan semangat. Sudah pasti. Seperti lilin saya contohkan. Ini lilin satu. Dia memberikan motivasi di saat gelap. Apa motivasinya? Terang. Ketika kita bakar ini lilin, di sekeliling kita terang. Dan mereka yang mendapatkan motivasi itu, mendapatkan manfaatnya. Kita pun juga ikut terang.
mendapatkan pahala daripada surga. Siapapun mereka memiliki ilmu sekecil apapun, dia tidak menjalankan, tapi dia memberikan. Atau dia memberikan masukan atau memberikan motivasi, maka dia mendapatkan menjadi pahalanya. Cuman ada dua. Ada yang baik, ada lagi yang lebih baik. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Oh, kita pilih yang lebih baik. Lebih baiknya bagaimana? Kita jalankan dan kita amalkan, serta kita berikan motivasi kepada mereka yang membutuhkan. Itu lebih baik. Kita bilang, sholat ente nggak sholat. Sholat ente, kita nggak sholat nih. Dia sembahyang, dia sholat. Ketika dia sholat, kita dapat gak pahalanya? Dapat. Tapi kita sendiri misalnya nggak sholat, kita dapat pahalanya. Tapi pahalanya dia itu yang dibagi ke kita. Tapi secara pribadi pahala kita untuk Allahnya kita nggak dapat. Kenapa? Kita tidak melaksanakan. Yang tadi saya sampaikan, lilin tersebut. Itu lilin nerangin orang, tapi kita nggak jalanin. Kita cuma beri motivasi. Coba, lama-lama lilinnya gimana? Habis, Pak, kebakar. Itu lilin habis lama-lama. Yang lain terang, tapi lama-lama habis. Atau ketika kita bakar itu lilin, yang lain terang. Coba paling bawah, lihat deh. Sekeliling itu, yang bulatan kecil di bawah, tempat duduknya itu lilin, coba lihat. Terang apa gelap? Gelap. Kenapa bisa begitu? Nerangin orang, tapi dirinya pun gelap. Tapi dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Ini lilin terlihat. Begitu juga dengan kita. Yang kedua, di surga kita dapat bertemu dengan Allah apa tidak? Kalau di dalam kitab dijelaskan kita dapat menjumpai Allah dan dapat memandang Allah. Apakah Habib bisa jamin? Saya nggak bisa jamin karena saya belum masuk surga. Saya masih berada di dunia ini. Tapi kalau kita membahas perkara urusan di dalam kitab, dijelaskan di dalam kitab, bahasa kerennya anytime. Kita mau ketemu sama Allah nih anytime. Kapan waktu? Fi ayu waget kalau bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya anytime. Bahasa Arabnya fi ayu waget. Kapan waktu? Kita mau ketemu sama Allah, kita mau memandang Allah, kita mau berjumpa dengan Allah. Kapan waktu? Itu dapat kita laksanakan dan dapat kita lakukan. Tidak ada lagi tuh perkara-perkara. Cuma Nabi Muhammad kayak kehidupan di dunia ini indah, begini segala macam. Dan ada dosa, ada pahala. Nanti dalam surga nggak ada yang kayak begitu. Mau itu yang kita lakukan dosa, mau itu yang kita lakukan pahala, udah tidak ada hari pertimbangan, udah tidak ada hari apapun. Udah yang abadi, kapanpun kita dapat berjumpa dengan Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula. Nanti pimpinan kita siapa? Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula. Yang tidak akan pernah tergantikan. Nggak ada tuh, nggak ada lagi namanya Pak. Coblos-coblosan nanti nggak ada. Abadan, wahadak ilal abadan, Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula. Allah yang kekal selama-lamanya. Intinya, bisa atau tidak, kalau di kitab dijelaskan bisa. Tapi dipastikan atau tidak, wallahu a'lam bishawab, karena saya belum merasakan hal itu. Begitu mungkin kurang lebihnya. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Dian Gustina. Assalamualaikum Habib, mau tanya. Ada yang bilang kalau cinta Rasul dengan ikut semua yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah termasuk harus ikut juga poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Karena kadang Bapak sekarang suka poligami padahal nggak bisa adil seperti baginda Rasulullah. Mohon tanggapannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak majlis taklim di tempat-tempat saya ini ibu-ibu. Banyak sekali ibu-ibu. Dan banyak yang sepakat dengan saya. Apakah harus mengikuti sunnah Rasulullah? Sunnah ini banyak. Kalau kita mau ikutin semua, nggak mungkin. Kita manusia biasa. Bukan malaikat, bukan nabi. Kita ini manusia biasa, kita punya kesibukan duniawiyah. Karena kita dihidupkan di dunia. Tapi yang dibilang minimal, kalau kita ngaku cinta nih minimal, yang dipakai oleh Rasulullah kita pakai. Contoh apa? Oh, kita cara sholatnya nggak kayak Rasulullah. Rasulullah sholatnya baca ini, sujudnya aja udah sekian jam. Kita nggak begitu, sholat kita cuma sebentar. Tapi apa ya dalam sholat itu suaranya apa ya yang dirasakan oleh Rasulullah itu? Gimana didengar? Didengar? Mati. Ya, didengar suara saya? Lanjut, Ustaz, kedengeran. Dengar, Ustaz. Ya, tadi saya lanjutkan. Nah, ketika kita mengikuti contoh dalam sholat, kita mengikuti sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ini sholatnya panjang. Oh, kita nggak mungkin melakukan hal itu. Ada kesibukan yang kita lakukan.
Terus bagaimana caranya? Minimal Rasulullah ketika sholat punya siwak. Ya udah kita pakai di sunnah yang paling gampang. Taruh siwak ketika kita mau sholat, kita pakai siwak. Itu kita menjalankan. Ya enggak harus betul-betul mengikuti Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua kalinya, masalah poligami. Saya tidak sepakat dengan kiai, dengan ustadz yang berpoligami mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad. Saya tidak sepakat hal itu. Kalau kita berbicara sunnah Nabi Muhammad tidak memilih yang gadis, tidak memilih yang muda, dan tidak memilih yang cantik. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seorang kiai, seorang ustadz, dia berkata berpoligami, di saat itu istri kedua dan ketiganya lebih muda daripada istri pertama, dia tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad. Tapi yang dijalankan hanya sebatas syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang nih ustadz, ini kiai, ini habib, mau nikah lagi, ada janda yatim. Mukanya gak bagus-bagus banget. Bisa, mohon maaf, kita katakan jelek lah. Yang kedua, ada janda juga punya yatim. Yang ini cantik. Bisa nggak? Apa sama ini itu Kira bagaimana kita udah mau pilih bagaimana ini nih, kan Pak? ada Maaf Ustadz. Bu Helna, mohon maaf Bu Helna, bisa tolong di-mute dulu Bu Helna. Atau adminnya Yudi minta Yudi. tolong di mute. Ya udah tadi udah di mute tapi on lagi. Dibuka lagi ya. Betul, Oke. betul. Silakan Ustadz. Baik, saya lanjut ya. Ya, saya yang pertama itu saya tidak sepakat dengan ustadz, dengan kiai, dengan yang mengatasnamakan sunnah, nikah sunnah, istri ke-1, istri kedua, istri ketiga sunnah. Baik, kita akan lihat sunnahnya di mana. Yang pertama, mereka menikahkan perempuan-perempuan kedua, ketiga, keempatnya itu banyak kalau kita buka lebih muda daripada istri pertamanya. Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal itu. Nabi Muhammad pernah nikah loh dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar lebih kecil. Betul, tapi di saat itu lebih kecil. Bukan yang sepantaran kita muda habis kita nikah habis itu bisa kita gauli. Bertahun-tahun Nabi menggaulkannya. Karena masih kecil. Dinikahkan oleh Nabi Muhammad belum waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cari juga yang, mohon maaf ya, mungkin yang dengan bodinya dan lain-lainnya, wajahnya, parasnya lebih cantik. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Istri Nabi Muhammad yang pertama adalah wanita yang paling tercantik. Ummuhu niswan, disebut ibunya orang perempuan. Cantiknya luar biasa. Kedua, ketiga, keempat, tidak melebihi kecantikan daripada istri pertamanya Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi jangan mengatasnamakan sunnah. Ini terkadang saya juga suka kurang apa ya sama ustadz-ustadz yang mengatasnamakan sunnah Nabi, nikah sunnah Nabi dengan bangganya 3 dipasang, 4 dipasang, saya melakukan sunnah Nabi Muhammad. Buat saya apa ya? Maksudnya yang kayak begitu itu perkara yang bukan untuk disombongkan. Kalau antum mau sombongin, udah berapa banyak antum setiap hari baca maulid Nabi Muhammad? Udah berapa banyak antum setiap hari baca sholawat sama Rasulullah? Udah bisa 10.000 apa belum? Itu sombongin. Bukan punya istri 2, istri 3. Ikutin sunnah Nabi Muhammad. Jangan kotorkan urusan nama Nabi Muhammad dengan urusan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nggak sepakat. Kayak malam Jumat. Sunnah Nabi. Kesian Nabi Muhammad. Masa perkara urusan-urusan kayak begitu disampaikan untuk sunnah Nabi. Terus malam-malam yang lain tidak baik. Malam Jumat doang. Itu karena sunnah Nabi. Tidak tersebut di dalam kitab. Sunnahnya Rasulullah di malam Jumat adalah jimat. Tidak tersebut di dalam kitab. Saya belum pernah menemukan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, mazhab ahli sunnah wal jamaah, menemukan malam Jumat Nabi Muhammad mengatakan langsung sebaik-baiknya waktu berjima. Tidak. Jangan mengataskan nama malam Jumat itu adalah sebaik-baiknya waktu berjima karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Malam Jumat diperuntukkan untuk kita ngaji, baca Yasin, baca Kahfi, baca Tabarok. Tuh. Nah, untuk masalah pernikahan, jangan sampai inilah saya sepakat sama ibu yang menanyakan tadi. Mohon maaf Bu, ilmunya baru setitik bicara sunnah. Tapi sunnahnya carinya yang nikmat. Sunnahnya mencari halnya yang enak yang dicari sama dia. Tapi ketika kita urutkan sunnah yang dilakukannya, yang tadi saya sampaikan,
dia lebih muda. Setelah dia lebih muda, dia lebih cantik. Ketika dia lebih cantik, jarang pulang. Ketika jarang pulang, saya punya guru, ibu, saya ketika di Yaman, guru saya punya istri 4. Istri guru saya 4. Cuma saya melihat keadilannya. Kenapa saya melihat keadilannya? Itu rumah guru saya ada 5. Rumahnya ada 5. Ada satu tempat yang dikhususkan untuk guru saya sendiri kalau lagi sendiri. Ini 4 rumah, Bu. Tanah misalnya 4.000 gitu. Misalnya 4.000 meter ini tanah kota. Ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000, itu satu tembok. Model rumahnya sama, catnya warnanya sama, isi dalam rumahnya sama, merek kulkasnya sama, dan lain-lainnya semua sama. Mobil dikasih saran satu, mobilnya semuanya sama. Yang beda cuma satu, plat nomor mobilnya, itu yang beda. Itu semuanya sama. Itu baru sunnah. Nah, ketika saya tanya istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, ada yang lebih tua daripada istri pertamanya. Kenapa? Udah fukara, masakin, daripada golongan orang-orang yang alim juga, keluarga orang alim, tapi duniawiyahnya kurang baik. Dan dia janda yang ditinggal meninggal oleh guru daripada gurunya guru saya. Itu baru sunnah. Kalau orang Indonesia bilang sunnah, nikahnya sama yang muda-muda. Ini saya nggak sepakat yang kayak begini. Sudahlah, jangan mengaku itu sunnah gitu. Jangan mengatakan itu sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kalau istri juga mengizinkan, maka istri akan. Ya nggak begitu juga. Istri mengizinkan, kamu boleh nikah lagi. Ini si istri mengizinkan dapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau si suaminya mau nikah lagi. Betul, istrinya mendapatkan itu. Istrinya dapatkan itu. Tapi dengan dalilnya apa? Dalil yang pertama, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau si istrinya enggak ridho, karena yang mau dinikahin itu orang lebih cantik, tapi ngomongnya perkara urusan Nabi Muhammad, terus si istri bagaimana? Apakah dosa untuk melarang? Tidak dosa. Maka tempatkan yang menjadi sunnah Nabi Muhammad, ditempatkan pada tempatnya. Jangan kita berbicara dikit-dikit sunnah, tapi sunnahnya maunya yang enak-enak aja. Enggak melaksanakan tuh sunnah bangun malam, melaksanakan apa enggak? Enggak. Tahajudnya kira-kira kita laksanakan apa enggak? Istikharahnya kira-kira kita laksanakan apa enggak? Subuhnya, setelah subuh ada duha, setelah subuh ada isyraq, setelah isyraq ada duha. Kita laksanakan apa enggak? Itu sunnah. Sebelum sholat subuh ada qobliyah dulu. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kita laksanakan. Tapi berbicara urusan, giliran perkara urusan itu, wah ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Masya Allah. Yang seperti itu saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat dan tidak ada di kitab jelasin. Nabi Muhammad nyuruh cari yang muda. Yang kedua, Nabi Muhammad suruh cari yang cantik. Nabi Muhammad suruh cari yang bagus. Untuk pernikahan, yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali Nabi Muhammad tidak menganjurkan itu. Tapi Nabi Muhammad anjurkan yang pertama kali, kata Nabi. Dan dindun, kata Nabi. Maksudnya ini saya menggambarkan aja. Dan dindun maksudnya apa? Nabi bilang, al-awalu tazawwajuhu ila nisa, dan dindun istilahnya. Dannya apa sih? Kata Nabi, dandanannya. Maksudnya apa? Yang cantik. Yang kedua kata Nabi, dun apa? Dunianya. Maksudnya apa? Cari yang kaya. Yang ketiga kata Nabi apa? Dan dundin. Nah, yang dinnya ini apa? Agamanya yang bagus. Tapi Nabi nggak menyebutkan tuh tazawwad ila sani wa salasa ila arba. Nggak nyebutkan begitu. Nabi menyampaikan al-awalu tazawwad. Ketika kita mau nikah dengan perempuan yang pertama kali, Nabi bilang, cari yang cantik, cari yang kaya, cari yang agamanya bagus. Kenapa? Karena istrinya Nabi Muhammad SAW yang pertama kali seorang putri. Yang kedua kalinya istrinya Nabi Muhammad SAW udah seorang putri, udah juga cantik. Setelah cantik, istrinya orang yang kaya dan raya sampai yang memodalkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai miskin, sampai habis harta istrinya. Dari bangsawan, dari orang yang dijaga, dikawal, nikah dengan Nabi Muhammad, tidak ada pengawalan lagi. Harta sama dia dibawa semua untuk memodalkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, Nabi nggak merintahin tuh cantik, kaya, agamanya bagus. Nabi nggak memerintahkan kayak gitu. Justru Nabi bilang apa? Cari yang janda, jangan cari yang perawan. Mengatakan sunnah Nabi Muhammad, cari yang perawan. Ya Allah ya.
Walhasil, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah ya. Jadi bapak nih ya. Jadi jangan Terima kasih melaksanakan Habib. sunnah. Ya Bu Dian ya bilangin sama suaminya ya Bu Dian ya. Iya Kalau Pak mau Nano. nih. Jadi syaratnya Bu, kasih syarat Bu ya. Iya betul. Angkahin dulu mayat Jangan saya. bilang Gitu. sunnah Rasul mulu ya. Baik, mungkin cukup ya pertanyaannya, dari yang lainnya sudah terwakili mungkin ya. Baik, Ustadz, terima kasih atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga kita semua yang tadi saja mendengarkan akan bisa mengambil ibroh ya bahwa kemuliaannya Nabi Muhammad, sehingga makanya kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad, walaupun kita belum pernah melihat wajahnya, belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita begitu mencintai juga. Begitu tadi seperti yang dibilang Ustaz bahwa walaupun kita tidak hidup di zamannya, tapi Nabi Muhammad justru lebih mencintai umatnya ya. Makanya kita selalu senantiasa berharap akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, dengan demikian berakhirlah acara kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian-kajian FSG berikutnya. Insya Allah nanti akan diinformasikan melalui grup FSG ya. Juga tadi mungkin yang tadi sempat belum tidak mengikuti dari awal, bisa nanti mengulang melalui channel YouTube yang akan dibagikan linknya oleh Bapak host Bapak Yudi. Alhamdulillah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah dan doa. Ya sebelumnya Ustadz mohon pimpin doa dulu Ustadz untuk sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستفيدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إياهم في كنافك وعمانك وإيازك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وزباق وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحل والمعال إنك سامع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Habib, makasih Pak Nano. Ustaz, kalau mau ya, izin langsung semuanya minta maaf kalau ada salah kata, ada ucapan yang kurang baik. Nanti dengan Ustaz Nano barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, mau menghubungi via WhatsApp, mungkin nanti Ustaz dapat foto Ustaz di-share saja nomor. Barangkali ada yang ingin berdiskusi secara tertutup dan lain-lainnya, monggo, insya Allah kita bisa jawab semuanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi kemampuan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya minta maaf, karena sesungguhnya saya adalah seorang pelajar yang sampai kapanpun terus belajar dan tidak banyak memahami
apa yang diperkirakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, Afif. Terima kasih semuanya. Baik, kita tutup kajian pada malam ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.